Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Jumat 7 Agustus 2020. Ini merupakan penjelasan materi pertama dari kelas 10 IPA, mata pelajaran matematika peminatan. Materi yang kita bahas pada bab pertama ini yaitu fungsi eksponen. Sebelum masuk bab eksponen, itu kalian buka buku paket kalian yang warna kuning apa orange itu halaman 92. Nah, di situ juga ada sudah dijelaskan. Kemudian materi yang kita bahas itu satu, definisi fungsi eksponen yang terdiri dari sifat-sifat eksponen, fungsi pertumbuhan dan fungsi peluruhan. Kemudian kita bahas grafik fungsi eksponen, kemudian kita bahas persamaan eksponen, dan yang terakhir kita bahas pertidaksamaan eksponen. Ini materi sampai UTS nanti. Kemudian ada definisi fungsi eksponen. Fungsi eksponen itu adalah suatu fungsi yang memuat variabel sebagai pangkat atau eksponen. Jadi fungsi eksponen itu nanti A-nya itu harus lebih besar dari 0. Jadi A-nya itu nggak boleh 0. Kemudian A-nya juga nggak boleh sama dengan 1. Nah, ini bisa kalian baca sendiri. Kemudian kita bahas selanjutnya. Ini yang pokoknya ya, sifat-sifat eksponen. Jadi konsep eksponen. Eksponen itu pangkat, perpangkatan. Jadi kalau misalkan ada A pangkat N, itu sama dengan A dikali A dikali A dikali A sebanyak N kali. Atau kalau misalkan ada 3 pangkat 4, ya berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3. 3-nya itu ada 4 kali. Jadi 3 dikali 3 kali 3 kali 3, atau sama dengan 81. Materi ini sudah pernah dibahas di kelas 9 SMP kalau nggak salah, jadi kita tinggal mereview doang. Nah, sifat eksponen yang pertama itu ada A pangkat M dikali A pangkat N. Nah, kalau ada perkalian seperti ini, itu sifat eksponennya jadi A pangkat M ditambah N. Jadi kalau misalkan perkalian berarti jadi penjumlahan, itu syaratnya A-nya harus sama. Kemudian yang kedua, misalkan ada A pangkat M dibagi A pangkat N atau A pangkat M per A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurang N. Jadi kalau perkalian jadi penjumlahan, kalau pembagian jadi pengurangan. Kemudian A pangkat M dipangkatin lagi N. Nah, pangkat ketemu pangkat berarti jadi perkalian. Jadi A pangkat M pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikali N. Kemudian kalau ada A dikali B pangkat M, berarti tinggal dijadiin sendiri-sendiri. Jadi A pangkat M dikali B pangkat M. Sama seperti A per B pangkat M. Berarti sama aja A pangkat M per B pangkat M. Dengan B tidak sama dengan 0. Jadi kalau B-nya ini 0 berarti nggak bisa. Hasilnya tak terdefinisi. Jadi B-nya itu harus selain angka 0. Negatif juga boleh, yang penting bukan 0. Kemudian kalau ada A pangkat min M, jadi A-nya itu pangkatnya negatif, berarti dijadikan pangkat positif. Caranya pindah ke bawah letaknya. Jadi pindah posisi. Jadi A pangkat min M itu sama dengan 1 per A pangkat M. Dengan A tidak sama dengan 0. Ya, sama seperti atasnya tadi. Nah, kalau ada A pangkat 0, bilangan berapapun, kalau dipangkatin 0 itu hasilnya sama dengan 1. Dengan A tidak sama dengan 0. Kalau 0 pangkat 0 ya hasilnya pasti 0. 100 pangkat 0 hasilnya pasti 1. 9 pangkat 0 hasilnya juga pasti 1. Yang selanjutnya akar A. Nah, akar A itu sama dengan A pangkat setengah. Jadi A ini pangkatnya kalau nggak ditulis seperti ini dianggap 1. Jadi A pangkat 1. Nah, di sini yang di luar akarnya ini itu sama dengan. Selanjutnya sifat yang I, kalau misalkan ada A pangkat 1 per M itu sama aja. Ini ada ralat ya ini ya. Harusnya ini N. Nah, atau ini M. Nah, diganti pokoknya yang I ini harus sama ya. Jadi kalau misalkan ada A pangkat 1 per M itu sama dengan akar M dari A gitu. Jadi ini nanti jangan lupa diralat. Kalau di sini 1 per M ya berarti di sini akar M ya. Nah,
Caranya kayak gini. Nah, ini diralat, ini harusnya sama gini. Harusnya N ya. Jadi harus sesuai, kalau di sini N, di sini juga harus N. Oke, berikutnya kalau misalkan ada A pangkat M akar N itu sama dengan A pangkat M per N. Jadi, pangkatnya ini ada di atasnya, sementara yang di luar ini jadi pernya ini. Jadi A pangkat M per N, jangan kebalik ya. Next contohnya, sifat yang pertama kan tadi A pangkat M dikali A pangkat N, jadinya kan penjumlahan. Jadi A pangkat M ditambah N. Contohnya itu kayak misalkan 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5. Nah, ini kan sama-sama. Angkanya sama-sama 2. Jadi pangkatnya itu ditambahin. Jadi 2 pangkat 3 tambah 5. Jadinya 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 itu kan sama dengan 256. Dari mana kok dapat 256 ya? 2 dikali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Pokoknya 2-nya itu ada 8. Tinggal dikaliin hasilnya 256. Berikutnya sifat A pangkat M dibagi A pangkat N atau A pangkat M per A pangkat N. Jadinya A pangkat M dikurang N. Contoh kalau misalkan ada 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 2. Nah, pembagian bilangannya sama-sama 3. Berarti ya 3 pangkat 6 dikurang 2 sama dengan 3 pangkat 4. Atau contoh lagi 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 7. Berarti 3 pangkat 4 dikurang 7. Kalau ininya beda bagaimana angka depannya? Berarti ya nggak bisa dikurangin. Nah, ini syaratnya angkanya harus sama. Kemudian lanjut 3 pangkat 4 dikurang 7. Berarti sama dengan 3 pangkat minus 3. Kalau mau dijadikan positif berarti masuk ke sifat yang F ini ya. Kalau pangkatnya negatif, pengen jadiin positif ya berarti tukar tempat kayak gini. Next yang C, A pangkat M dipangkatin lagi N, berarti jadi A pangkat M dikali N. Contoh misalkan 2 pangkat 3 pangkatin lagi 5, berarti pangkatnya dikali, jadi 2 pangkat 15. Kemudian A dikali B pangkat M ini beda ya, sama yang A ini beda. Kalau ini kan masing-masing punya pangkat sendiri, kalau ini pangkatnya itu cuma 1. Jadi kalau misalkan ada A dikali B pangkat M itu sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Asal ada kurungnya berarti dipisah, jadi A pangkat M dikali B pangkat M. Contoh misalkan ada angka 225. Nah, 225 itu kan sama dengan 15 kuadrat. Nah, 15 itu kan berasal dari 3 dikali 5, ya kan? Kemudian dikuadratin itu sama dengan 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2, kalau mau dijadikan seperti ini. Nah, ini kan baru 3 dikali 5 pangkat kuadrat kayak gini. Berarti kalau jabarin lagi, berarti jadi 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Catat ya. Kemudian yang E, A per B pangkat M. Berarti kalau misalkan kurungnya dibuka jadi A pangkat M dibagi B pangkat M. Contoh kalau misalkan ada 3 per 4 pangkat 2 ya, berarti jadi 3 pangkat 2 dibagi 4 pangkat 2. Yang F ini yang sering kita gunakan. Jadi kalau misalkan ada pangkat negatif, biar jadi positif berarti ditukar tempatnya. Yang tadinya di atas jadi bawah, yang di bawah jadi di atas. Langsung misalkan ada 2 pangkat minus 3. Pangkat minus 3, biar jadi positif berarti jadi di bawah. Jadi 1 per 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Berarti ini 1 per 2 pangkat 3 sama dengan 1 per 8. Atau hasil dari 2 pangkat minus 3 itu sama dengan 1 per 8. Kemudian kalau misalkan bentuknya pecahan, misal ada 1 per 4 pangkat minus 2, 1 per 4 pangkat minus 2, biar positif berarti ditaruh di atas, 4 pangkat minus 2-nya ditaruh di atas, jadi harusnya ini kan 1 dikali 4 pangkat 2. Nah, atau ditulis 4 pangkat 2 aja, atau sama dengan 16. Nah, tadi bilangan berapapun kalau dipangkatin 0 hasilnya 1, kecuali kalau 0 ya, 0 pangkat 0 ya hasilnya 0. Contoh kalau misalkan setengah pangkat 0. Setengah pangkat 0 hasilnya 1, 3 pangkat 0 hasilnya 1 juga. Kalau 0 pangkat 0 hasilnya 0. 1 juta pangkat 0 hasilnya 1. Nah, lanjut kalau misalkan ada akar 8. Nah, akar itu sama dengan pangkat setengah. Jadi, akar 8 itu sama dengan 8 pangkat setengah. Lanjut, misalkan lagi ada yang ini.
Contohnya akar 3 dari 8. Nah, ini angka 3 ya ini ya. Akar 3 dari 8 itu sama dengan, ini kan 8-nya dianggapnya pangkat 1, ya berarti 8 pangkat 1/3. Jadi yang di luar akar itu di bawahnya sini. Nah, terus sama dengan, ini saya jabarin lagi, 8 itu kan sama dengan 2 pangkat 3. Nah, 8 ini diubah jadi 2 pangkat 3. Kemudian 1/3-nya saya taruh di luar. 2 pangkat 3 dipangkatin lagi 1/3. Jadi 3-nya dicoret. 3 kali 1/3. 3-nya dicoret. Berarti tinggal 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 sama dengan 2. Nah, sifat yang J nggak kelihatan tadi oper ke sini. Jadi kalau misalkan A pangkat M akar N, itu kan sama dengan A pangkat M per N. Jadi kalau misalkan ada 5 pangkat 4 akar 3, itu sama dengan 5. Jangan lupa yang di dalam akar itu jadi 4, yang di luar akar ini jadi per 3. Jadi 5 pangkat 4/3. Nah, 4/3-nya itu letaknya di atasnya sini. Jadi dia itu letaknya sebagai pangkat. Langsung ke contoh soal. Ini ada di buku paket kalian halaman 93. Untuk yang A-nya ini nggak ada. Yang ada yang B sama C-nya ini. Yang B sama C ini kalau di buku paket, yang A sama B. Nah, kita bahas sederhanakan bentuk berikut. Ada X pangkat 7, Y pangkat 4, per X pangkat 4, Y pangkat 6, dipangkatin lagi 3. Penyelesaiannya, ini soalnya tadi, kita ubah. Kalau ini kan ada X pangkat 7 sama X pangkat 4. Tadi sudah kita jelaskan, kalau bentuknya pecahan berarti pangkatnya jadi pengurangan. So, X pangkat 4 per X pangkat, X pangkat 7 per X pangkat 4 itu sama dengan X pangkat 7 min 4. Kemudian Y-nya ini sama kayak sininya. Ini kan sama-sama Y. Berarti Y pangkat 4 per Y pangkat 6 itu sama dengan Y pangkat 4 dikurang 6. Jangan lupa dipangkatin lagi 3 karena soalnya ini dipangkatin 3. Kemudian X pangkat 7 dikurang 4 sama dengan X pangkat 3. Y pangkat 4 dikurang 6. 4 dikurang 6 kan sama dengan pangkat minus 2. So, jadi X pangkat 3 dikali Y pangkat minus 2, dipangkatin lagi 3. Nah, X pangkat 3 dipangkatin lagi 3. Pangkat ketemu pangkat, berarti jadi perkalian. Jadi, X pangkat 3 dikali 3 sama dengan X pangkat 9. Y pangkat minus 2 dipangkatin lagi 3. Berarti jadi Y pangkat minus 6. Seperti sifat yang dijelaskan di awal tadi, kalau ada pangkatnya negatif berarti diubah tempat ya, diubah posisi. X pangkat 9-nya tetap berada di atas karena sudah positif. Y pangkat minus 6-nya biar jadi positif berarti diubah jadi ke bawah. Jadi X pangkat 9 per Y pangkat 6. Seperti itu. Semoga dapat dipahami. Kemudian contoh yang B. Contoh yang B ini ada di buku paket kalian halaman 93 yang A. Misal ada 2 P pangkat minus 5 dikali minus 3 Q pangkat 2 per 1/3 P pangkat 3/2 Q. Nah, penyelesaiannya seperti ini. Nah, 2P pangkat 5-nya tetap kita tulis seperti ini. Kemudian min 3 Q kuadrat. Berarti masing-masing dikuadratkan. Minusnya juga ikut dikuadratkan karena kuadrat ini ada di dalam kurungnya ini. Berarti minus 3 juga dikuadratkan. Minus 3 dikuadratkan kan sama dengan 9. Dari mana angka 9? Berarti dari minus 3 dikali minus 3. Minus 3 kali minus 3 sama dengan 9. Atau minus 3 kuadrat sama dengan 9. Q dikuadratkan jadi Q kuadrat. Kemudian 1/3 itu kan sama dengan 3 pangkat minus 1. Ini kan 1/3 pangkat 1. Dianggapnya 3 pangkat 1. Nah, biar letaknya nggak pecahan, berarti kita ubah jadi 3 pangkat minus 1 ini. Kemudian P pangkat 3/2 Q-nya itu sama persis. Next, ini kan 2 dikali 9 sama dengan 18. 18 P pangkat 5. Kemudian Q pangkat 2-nya tetap. Ini tuh tetap yang atas nih. Nah, 3 pangkat minus 1. Seperti yang dijelaskan di awal tadi, kalau misalkan ada pangkat negatif, biar jadi positif, berarti yang tadinya di bawah dipindah ke atas. 3 pangkat minus 1-nya di bawah.
Berarti kalau sudah pindah ke atas jadi 3 pangkat 1, minusnya hilang. Nah, kemudian P pangkat 3 per 2-nya tetap, Q-nya juga tetap. Kemudian 3 pangkat 1 kan sama dengan 3. 3 dikali 18 sama dengan 54. P pangkat 5-nya tetap. Kemudian ini kan sama-sama punya P. Yang satunya P pangkat 5 per P pangkat 3 per 2. Nah, pecahan berarti pangkatnya jadi pengurangan. Jadi P pangkat 5 dikurang 3 per 2 karena sama-sama P. Kemudian Q-nya ini. Nah, Q pangkat 2 per Q. Ini kalau nggak ada pangkatnya dianggap Q pangkat 1. Q per 2 per Q pangkat 1. Berarti jadi Q pangkat 2 minus 1. 3-nya tadi sudah dikalikan dengan 18. Kemudian selanjutnya 54 P pangkat 7 per 2. Dapat dari mana 7 per 2? Dari 5 dikurang 3 per 2. Ya, 5 dikurang 3 per 2, pengurangan bentuk pecahan itu sudah kalian pelajari di SD. Nah, kok bisa dapat 7 per 2? 5-nya ini dijadikan 10 per 2. Karena kan penyebutnya kan 2, berarti dijadikan 10 per 2. 10 per 2 dikurang 3 per 2 kan sama dengan 7 per 2. Kemudian Q pangkat 2 dikurang 1 itu sama dengan Q pangkat 1. Q pangkat 1 ditulisnya Q aja. Pangkat 1 kan nggak usah ditulis. Kemudian contoh yang C, P pangkat minus 1 per 4 per P pangkat minus 2 per 3 dikali akar 3 dari P. Penyelesaiannya kalau bentuknya pecahan seperti ini jadi pengurangan, kalau perkalian jadi penjumlahan. Jadi ini kan P pangkat minus 1/4, berarti ya tetap ditulis P pangkat minus 1/4, kemudian ini per P pangkat minus 2 per 3. Biar pangkatnya positif, berarti kita taruh di atas, tukar posisi, pindah tempat. Jadi P pangkat minus 2 per 3 dipindah ke atas nih, saya pindah ke atas jadi P pangkat 2 per 3, kemudian akar 3 dari P itu dijadikan bentuk pecahan, jadinya P ini kan nggak ada pangkatnya, berarti kita tulis 1, kemudian per 3, jadi P pangkat 1 per 3. Perkalian jadi penjumlahan, jadi P pangkat, ini semua pangkatnya dijumlahin, karena kan ini kan perkalian, berarti jadi penjumlahan. Minus 1/4 dari pangkatnya ini ditambah 2 per 3 ditambah 1 per 3. Nah, ini yang saya jumlahkan yang penyebutnya sama. 2 per 3 ditambah 1 per 3 kan sama dengan 3 per 3. Nah, min 1/4-nya tetap. Min 1/4 tambah 3 per 3. Disamakan penyebutnya. Nah, ini min 1/4 ditambah 1. 1 dikurang 1/4 kan sama dengan 3 per 4. Berarti jadi P pangkat 3 per 4. Selanjutnya, ini contoh di buku paket kalian halaman 93. Hitunglah hasil perpangkatan 729 pangkat 1 per 3. Nah, ini kan 729 pangkat 1 per 3. 729 itu dijadikan bentuk perpangkatan. Jadi 729 itu sama dengan 9 pangkat 3. Kemudian dipangkatin lagi 1/3. Saya pindah ke sini. Jadi 729 ini itu sama dengan 9 pangkat 3. Kemudian dipangkatin lagi 1/3. Nah, 3 sama 3 yang bawah ini kan dicoret. Berarti jadi 3 pangkat 1. 9 pangkat 1. Nah, ini kan pangkat ketemu pangkat jadi perkalian, ya kan? Berarti 3-nya dicoret, berarti tinggal 9 pangkat 1. 9 pangkat 1 kan sama dengan 9. Lanjut ke yang B. 1296 pangkat 3 per 4. Nah, 1296-nya kita jadikan bentuk perkalian seperti ini. Ini kan bukan bilangan perpangkatan kan, 1296. Jadi dijadikan perkalian. Nah, ketemu angka 16 dikali 81. Boleh nggak angka yang lain? Selain angka 16 sama 81. Boleh sih sebenarnya. Bebas. Nah, ini kenapa dapat angka 16 sama 81 itu biar bisa dipangkatkan. Kemudian 16 dikali 81 pangkat 3 per 4. Ini sama seperti yang ininya. Kemudian
16 dikali 81 pangkat 30 pangkat 3/4. Berarti kita pecah jadi 16 juga pangkat 3/4, 81-nya juga pangkat 3/4. Dari angka 16 ini kita pecah lagi. 16 itu kan sama dengan 2 pangkat 4. Nah, 16 jadi 2 pangkat 4, kemudian dipangkatin lagi 3/4. Yang 81-nya diubah dalam bentuk 3/4. 3 pangkat 4. 81 itu kan sama dengan 3 pangkat 4. Dipangkatin lagi 3/4. Selanjutnya, 2 pangkat 4 dipangkatin lagi 3/4. Pangkat ketemu pangkat, berarti kan jadi perkalian. Berarti ini kita coret. Nah, 4-nya kita coret, berarti sisa 2 pangkat 3. Dikali 3 pangkat 4 dipangkatin lagi 4. Pangkat ketemu pangkat berarti jadi perkalian. Jadi 3 pangkat 3. Kemudian 2 pangkat 3 ini sama dengan 8, 3 pangkat 3 itu sama dengan 27. Berarti 8 dikali 27 sama dengan 215. Contoh selanjutnya, akar 4 dari 81. 81 itu sama dengan 3 pangkat 4. Nah, berarti jadi 3 pangkat 4 akar 4. Berarti jadi 3 pangkat 4/4. 4/4 kan sama dengan 1. Berarti 3 pangkat 1 itu sama dengan 3. Selanjutnya 0,008 pangkat minus 2. 0,008 ini kalau kita ubah dalam bentuk pecahan itu hasilnya 1/125, ya kan? Nah, 1/125 dipangkatin minus 2. Minus 2 ini dari soalnya sini. Kemudian 125-nya kita jadikan bentuk pecahan. 125 itu kan sama dengan 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 kan sama dengan 125. Nah, 1/5 pangkat 3 dipangkatin lagi minus 2. Nah, ini biar perkaliannya gampang, itu kita taruh di atas. Kalau sudah dipindah ke atas, berarti pangkatnya jadi beda tanda. Yang tadinya 5 pangkat 3 ditaruh di atas, berarti jadi 5 pangkat minus 3. 5 pangkat minus 3 dipangkatin lagi minus 2, berarti jadi 5 pangkat 6. 5 pangkat 6 berarti 5 dikali 5, 5 dikali 5, pokoknya 5-nya itu sampai 6 kali, bla 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 bla, hasilnya 15.625. Selanjutnya ini contoh sebenarnya soal uji kompetensi. Ini soal uji kompetensi halaman 94 yang nomor 8. Jadi soalnya diketahui A sama dengan 64, B sama dengan 81, tentukan nilai B pangkat setengah dikali 4 dikali A pangkat 1/3 per 2 A pangkat 1/6. Jadi langkah penyelesaiannya tinggal B-nya ini diganti dengan angka 81, kan B sama dengan 81. Berarti B-nya kita ubah dalam bentuk 81, pangkat setengah karena soalnya ini pangkat setengah, kemudian dikalikan 4, A-nya diganti 64 karena A-nya sama dengan 64, pangkat 1/3, 2, pokoknya A-nya diganti 64, B-nya diganti 81, seperti itu. Nah, 81-nya diganti dengan 3 pangkat per 4. 81 kan sama dengan 3 pangkat 4. Kemudian dipangkatin lagi setengah. Ini angka 2-nya hilang nih. Hilang kemana nih? Nah, ini ralat dulu ya. Nah, kita ralat di sebelah sini. Nah, ini tiba-tiba angka 4-nya hilang. Nah, 4 yang sini itu kita ganti dengan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 kan sama dengan 4. Nah, 64 dijadikan 2 pangkat 6 ini. Terus pangkat 1/3. Kemudian 3 pangkat 4 dipangkatin setengah. Itu kan kalau pangkat ketemu pangkat jadi perkalian. Jadi 4 dikali setengah itu kan sama dengan 2. Berarti jadi 3 pangkat 2. Kemudian 2 pangkat 2-nya tetap. Ya, kemudian 2 pangkat 6 dipangkatin lagi 1/3. 6-nya dicoret sama 3-nya. Berarti tinggal 2 pangkat 2. Ini juga diralat yang bagian atasnya. Ditambahin 2 pangkat 2. Yang sebelah bawahnya 64-nya kita ganti dengan angka 2 pangkat 6. Jadi 2 dikali 2 pangkat 6 dipangkatin lagi 1/6. Pangkat ketemu pangkat, coret
jadi perkalian, berarti ini tinggal 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 kan sama dengan 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, 3 pangkat 2, 2 pangkat 2, 2 pangkat 2, per 2 dikali 2. Jadi 2 ini, yang bawah ini, 2 dikali 2, itu dicoret dengan 2 pangkat 2. Kan sama-sama hasilnya 4 tuh, berarti bisa dicoret nih. Ini yang merah ini berarti dicoret. Nah, ini dicoret dengan ini, berarti kan sisa 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2. 3 pangkat 2 sama dengan 9, kemudian dikali 2 pangkat 2 kan 4. 9 kali 4 sama dengan 36. Nah, ralat ya. Ralatnya yang sebelah sini, yang di PowerPoint-nya nggak usah diikutin. Nah, ini. Yang ini tadi diralat sama ini. Kemudian lanjut ke latihan soal. Silakan dikerjakan latihan soalnya, latihan kompetensi 5. Kalau di buku paket itu halaman 94. Yang dikerjakan nggak semuanya. Ini yang saya suruh aja. Nomor 1 yang A, B, C, nomor 2 yang A, C, D, E, yang nomor 3 yang B, E, kemudian yang nomor 8 itu yang A aja. Totalnya ada 10 nomor. Nah, dikerjakan nanti jawabannya di-upload di Google Classroom. Dikumpulkan maksimal kapan ya? Ya, pokoknya dikumpulkan pokoknya sebelum minggu depan. Sebelum hari Jumat depan. Jadi tugas ini harus sudah kalian upload di Google Classroom sebelum Jumat tanggal 14. Dikumpulkan sebelum Jumat tanggal 14. Oke, semoga dapat dipahami. Nanti kalau ada yang ditanyakan, silahkan tanyakan di grup WA. Sekian dari saya, jangan lupa berdoa, semoga pandemi COVID ini segera berakhir, dan semoga kita bisa masuk sekolah kembali, biar sekolahnya nggak online-online lagi. Sekian dari Ibu Meka, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.